Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Rasul sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il awliya syuhada sholihin wa ila jami'il ulama al-mukhlisin al-musannifin wa khususan Syekh Athaillah Iskandari wa Syekh Muhammad Said dan Abuti. Allahumma nafa'na bi ulumihim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya, sedikit saja dulu kita melihat hikam yang menjadi hancak kita setiap malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Liyukhafif alama bala angka ilmuka bi'annahu subhanahu wa ta'ala huwa mudlilaka alladhi wajahatka minhu al-aqdar waladhi awadaka husnul ikhtiyar. Ya, artinya liyukhafif, supaya terasa ringan atau bisa meringankan kepada kita alama bala, terhadap sakitnya kalau kita mendapatkan ujian, cobaan dan balai angka dari kamu, yaitu sebagai faidah daripada liyukhafif adalah ilmu kamu, pengetahuan kamu, bi'annahu, dengan bahwasanya Allah subhanahu wa maksudnya Allah wa Allah itu al-mubli, yang memberikan balai laka pada kamu, waladhi, maka yang wajahatka, menghadapkan kepada kamu minhu, daripada itu bala al-aqdar, yaitu ketentuan-ketentuan, wa alladhi, yaitu Allah yang awadaka, telah membiasakan pada kamu husnul ikhtiyar, sebaik-baiknya pilihan atau pilihan yang baik. Pertama, balai itu pasti semuanya akan merasa tidak enak, tidak nyaman. Balai itu menyakitkan, karena balai itu bisa berupa sakit, berupa musibah, berupa penderitaan yang mungkin akan menimpa kepada kita kapanpun, siang ataupun malam. Tidak menimpa kepada kita, bisa juga pada suami, pada istri, pada anak, yang itu bagian daripada tubuh kita. Bahkan tidak menimpa kepada keluarga, mungkin kepada santri, kepada lembaga, itu bagian pada balai kita. Nah, ini sekarang bicaranya bagaimana supaya balai yang dikatakan pahit, tidak nyaman, tidak enak itu menjadi enak, menjadi ringan. Ternyata oleh beliau pengarang kitab ini, yang menjadikan kita ringan dengan balai itu adalah ilmu kita tentang Allah, gitu aja. Dimana balai ini datang bukan dari mana-mana, bukan dari siapa-siapa, tapi semuanya datang dari Allah. Ini yang meringankan. Oleh karena itu, saya Athaillah memberikan nasihat pada kita supaya kita lebih mengenal sebanyak-banyaknya tentang Allah. Kenapa? Karena yang menimbulkan masalah pada diri kita, baik balai
ataupun nikmat itu semuanya datang dari Allah sebagai ketentuan atau takdir. Di mana takdir itu tiasa dipungkir, pasti akan terjadi, kita ingin atau tidak, suka ataupun kita tidak suka. Tapi harus diingat oleh kita, huwaladzi awadaka husnal ikhtiyar. Semua itu terjadi karena pilihan Allah yang terbaik buat kita. Jadi bukan berarti Allah itu terlengas kalau kita diberikan penderitaan, diberikan musibah atau ujian. Tapi ini husnul ikhtiyar, pilihan terbaik untuk kita dari Allah. Tapi yang kunci utama dari makalah ini adalah bagaimana kita mengenal Allah SWT. Kalau kita ingin mengenal Allah, ya dekatilah Al-Quran. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah lebih jauh kalau kita jauh dari Al-Quran. Misalkan salah satunya yang selalu kita baca, dan ini tidak pernah kita tinggalkan, yaitu yang ada dalam surat Asy-Syu'ara. Misalkan begini, alladzi khalaqani fahuwa yahdi. Jadi Allah lah yang menciptakan kita. Termasuk yang menciptakan kita itu manisnya, pahitnya, senangnya, atau penderitaannya, sehat sakitnya, kaya miskinnya, jangkung pendeknya, gendut begengnya, itu semua dari Allah. Jadi itulah yang telah menciptakan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akhirnya bukan hanya sekedar menciptakan, Allah itu bahwa yahdi, yang memberikan petunjuk kepada kita. Seperti yang sering kita dengar dalam surat Al misalkan, Allah itu adalah yang telah memberikan petunjuk kepada kita. Kalau ingin bahagia, maka 3 syaratnya, yaitu man ato wattaqo wasaddaqa bil husna. Itu di situ ada hidayah yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Kemudian kalau kita ingin menderita, ya 3 juga. Yang 3 itu wamma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Itu kan ada hidayah, petunjuk. Kalau kita ingin ke situ, ya mungkin kita akan melakukan senang atau tidak senang, bakhil, merasa cukup, dan tidak yakin dengan akhirat. Jadi itu adalah hidayah. Sudah jelas kalau bahagia ke sini, kalau menderita ke sini, ke surga ke sini, kalau ke neraka ke sini. Itulah Allah yang memberikannya, bukan siapa-siapa. Kemudian siapa Allah itu? Waladhi huwa yut'imuni wa yaskin. Allah lah yang beri makan, beri minum. Jadi kita ini makan minum itu memang usaha kita, keringat kita, jerih payah kita. Tapi hakikatnya Allah yang memberi. Kalau tanpa diberi Allah, tak bisa makan, tidak bisa minum. Kalaupun sudah diusahakan, duit sudah di tangan, kalau bukan milik kita, ini kecopetan, karena hipnotis, habis ya duit nanti. Bebeja nama kalau majikan kena hipnotis, padahal dibikin KWW. Hipnotis nanti kena gelis. Kemudian mengenal Allah seperti apa? Wa idza maritu fahuwa yashfi. Jadi mengenal kepada Allah ketika kita sakit. Ternyata yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, bukan apoteker. Allah yang akan menyembuhkan kita. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Saya nanya ke dokter, Pak dokter, penyakit saya ini akan sembuh tidak? Insya Allah Pak, ada yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, bukan apoteker, tapi Allah. Itu adalah sudah mengenal Allah begitu. Tidak akan melupakan Allah. Selalu Allah dihadirkan. Karena dia
dalam kehidupannya selalu dekat dengan Allah. Kemudian waladhi yumituni summa yuhyin, dia pula yang mematikan kita dan menghidupkan kita. Ya, mematikan pertama adalah pada waktu kita sekarang meninggal dunia dari sini, dan nanti akan dihidupkan lagi, itu Allah SWT. Dan kemudian lagi waladhi atmau ayafirali hati-hati yaumaddin, yang kita inginkan supaya dapat ampunan dari kesalahan kita di hari kiamat. Jadi Allah lah yang kita inginkan, yang kita harapkan. Kenapa? Karena anugerah terbesar yang kita harapkan dari Allah ada ampunannya. Kenapa? Karena amal kita sedikit, ibadah kita tidak banyak, yang banyak dosa dan maksiat. Makanya yang kita minta itu bukan diterimanya amal, tapi diampuninya dosa kita. Kalau masalah diterima amal buat Allah sangat gampang, buat kita sangat enteng. Yang paling berat itu adalah dosa. Oleh karena itu selalu para aulia itu, para wali Allah memintanya, ampunilah dosa saya. Maka ilahi lasturi firdaus itu mintanya apa? Diampuni dosa kan? Ilahi lasturi firdausi, terus apa? Wala aqua. Tidak minta surga, tidak minta diterima amal. Yang diminta itu satu, fahabli taubatan wa'fir dzunubi fa innaka ghafurud dzambi ademi, itu saja. Maka di sini kita mengatakan dan kita melihat informasi dalam ayat waladhi atmau ayaghfira li khati'ati yaumaddin. Allah lah yang kita harapkan ampunannya dari segala dosa dan kesalahan kita pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, harapan kita kepada Allah, Rabbi habli hukman wa hikmi bisolihin. Ya Allah, berilah saya hikmah, gabungkan, satukan saya dengan orang yang soleh. Mudah-mudahan keluarga Muhajirin ada keluarga yang soleh semuanya. Makanya kita betah di Muhajirin karena orang-orangnya pada soleh semuanya gitu. Insya Allah jadi ahli surga. Amin. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah bagi saya lidah yang benar di kemudian hari. Jadi di kemudian hari orang itu ngomong yang baik tentang kita, ngomong yang positif, bukan yang sebaliknya. Itulah keinginan kita sehingga menjadi doa untuk kita pada hari di mana kita sudah meninggal atau meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian yang selanjutnya wajani mi warasati jannati naim. Ya Allah, jadikanlah saya ada sebagai calon daripada penghuni surga Jannatun Naim. Jadi kita mengenal Allah itu tidak akan mungkin tanpa melihat Al-Quran. Kita walaupun ahli berpikir atau jago filsafat, itu hanya pikiran, itu hanya filosofi saja. Sedangkan yang benar mengenal Allah itu adalah yang ada dalam Al-Quran.
Nah, itulah yang disebutkan di dalam makalah tadi, yang meringankan pahitnya penderitaan ujian cobaan itu karena mengenal Allah. Dimana salah satunya kita harus mengenal ternyata musibah, penderitaan, atau apapun yang menimpa kepada kita itu bukan datang dari kita, bukan datang dari seseorang, tapi datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harus kita yakin dalam rukun iman yang keenam itu sudah dinyatakan. Kita wajib percaya kepada qada dan baik dan buruk semuanya datang dari Gusti Allah. Dan di sini dikatakan apa? Waladhi awadaka husna ihtiyar. Jadi yang menimpa kepada kita itu sudah dipilih oleh Allah yang terbaik. Walaupun mungkin kita mengatakan itu tidak baik, tidak enak, tapi sebetulnya itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu nanti ada bahasa, kita tidak boleh sudzon kepada Allah, tapi kita harus selalu baik sangka kepada Allah. Apa yang kita peroleh nanti tergantung sangkaan kita kepadanya. Innallaha inda dzanni abdi bi. Bagaimana Allah kepada kita, bagaimana sangkaan kita kepada Allah. Oleh karena itu pada kesempatan ini, supaya kita betul-betul merasakan nikmat dalam hidup ini, tidak melihat apakah sakit ataupun sehat, tapi yang kita lihat adalah Allah SWT. Tapi tidak mungkin kita mendekat kepada Allah kalau tidak ada media yang kita lakukan selama ini. Media yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah adalah sholat kita. Oleh karena itu perbaikilah sholat itu. Kan kita sering mendengar, kalau sholat itu baik, baik amal lain. Kalau sholat itu jelek, jelek amal lain. Itu selalu kaitkan dengan akhirat. Padahal sebetulnya itu terkait juga dengan dunia. Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan, kalau kita menjaga sholat yang baik, Allah menjaga kita. Tapi kalau kita melalaikan sholat, Allah akan melalaikan kita. Jadi bagaimana nasib kita di dunia, bagaimana sikap kita terhadap sholat itu. Oleh karena itu, sholat itu bukan hanya sekadar ibadah yang sifatnya rutin kepada Allah, tapi harus dimaknai sholat itu sebagai upaya kita meningkatkan disiplin dalam hidup kita. Dan sholat itu ada nilai yang diajarkan kepada kita, yaitu kedisiplinan. Bagaimana tidak ketika Rasul ditanya, apa yang paling utama dari amal kita? Sholat di awal waktu. Surat Al-Asr yang kata Imam Syafi'i, kalau Al-Quran tidak banyak, cukup ini saja. Itu surat Al-Asr. Kenapa? Karena mengajarkan di ayat itu salah satunya disiplin. Inna insana lafi husrin. Manusia itu bakal rugi. Kenapa? Ya karena waktu juga. Manusia akan beruntung karena waktu. Jadi untung dan rugi manusia tergantung bagaimana sikapnya terhadap waktu. Waktu yang paling utama adalah bagaimana sikapnya kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Yang kedua, nilai dalam sholat itu ada mana kebersihan. Kebersihan itu bukan lahiriah saja, tapi batiniah kita. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin kebersihan lahir, tawabin kebersihan batin. Oleh karena itu orang sholat itu akan sehat, karena lahirnya bersih, batinnya juga. Tidak mungkin orang sehat kalau batinnya ngeres. Kalau batinnya kotor, apalagi jasmaninya. Yang ketiga adalah dalam sholat itu mengajarkan kepada kita yang namanya keindahan. Lihat dalam surat Al-A'raf dikatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Menyuruh kita supaya berpakaian yang indah, yang bagus ketika sholat. Tidak ada yang paling bagus kalau kita berdandan melebihi kalau kita menghadapi Allah.
yaitu ketika melaksanakan sholat. Ulah kieu ari reka kondangan bagus-bagus pakaiannya. Kalau mau sholat, seenaknya saja. Nah, diajarkan oleh sholat itu supaya kita itu selalu rapi, penampilan menarik gitu. Malah warna yang paling indah disenangi Nabi adalah putih. Makanya putih itu kan lebih bersih. Kotornya sedikit nampak kelihatan. Oleh karena itu, sholat mendidik kita lebih indah. Kemudian yang keempat adalah kesemangatan dalam hidup kita. Bagaimana seperti dikatakan oleh Nabi, melihat seorang yang munafik itu ketika sholat subuh dan isya. Bagaimana? Malas sekali kalau akan subuh dan sholat isya. Oleh karena itu, semangat kita dalam hidup ini dididik oleh sholat, supaya tidak menjadi orang munafik yang nampaknya malas setengah hati mau sholat itu. Dididik oleh sholat supaya semangat dalam hidup itu. Kemudian dari sholat kita ini, yang terakhir adalah tata nilai yang paling penting adalah keikhlasan. Di mana sholat kita dibacakan dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu kan ketulusan, keikhlasan, ikhlas di hadapan Allah. Itu bukan hanya untuk sholat, tapi untuk kehidupan kita, untuk aktivitas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sholatku, ibadahku, hidup dan mati untuk Allah semuanya. Oleh karena itu, kalau kita ingin sukses, perhatikan sholat. Rasulullah berhasil mendidik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu lewat sholat. Oleh karena itu kita setiap hari harus sibuk ngurusi santri dalam sholat ini. Yang kedua, sibuk mendidik, membimbing anak dalam segi kebersihan. Setiap hari kita harus memperhatikan juga bagaimana supaya anak itu memiliki aktivitas belajar mengajar yang baik. Yang terakhir, bagaimana kalau kita menjadi guru yang selalu merawat santri. Merawat santri dalam arti kebersihannya, keindahannya, kedisiplinannya, ketaatannya, akhlaknya, kenyamanannya, dan lain sebagainya. Maka inilah rahasia pesantren. Mengapa kita bisa maju seperti ini? Karena kita mempertahankan ini. Tapi kalau ini semua jadi longgar, jangan harap ke depan lebih bagus. Saya kira itu saja dulu pengajian Bapak. Yang terakhir, terkaitnya perpustakaan ini, Bapak juga senang alhamdulillah ada perpustakaan. Karena tidak akan maju kita tanpa perpustakaan. Perpustakaan itu kan ada dua, ada perpustakaan pribadi, ada perpustakaan lembaga. Secara pribadi kita harus punya perpustakaan, apalagi lembaga, karena itu untuk merekrut orang sebanyak-banyaknya supaya belajar dengan baik. Tanpa perpustakaan tidak akan kita memiliki kemajuan apa-apa. Maju kita tergantung apa yang kita baca. Yang membuat kita lebih maju karena kita sering membaca. Yang membangun postur lahir batin kita adalah apa yang kita baca selama ini. Kita harus terus membaca tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal jenuh, tanpa mengenal bosan. Karena membaca itu pekerjaan inti setiap hari. Yang dibaca itu paling tidak ada 5 macam. Pertama adalah baca Quran. Yang kedua, baca ilmu. Ketiga, baca tentang alam raya ini, langit dan bumi. Keempat, baca tentang diri kita ini. Dan yang keempat, yang kelima, bacalah keagamaan yang selama ini kita amalkan.
Karena kita harus bedakan antara ilmu dengan agama. Kalau dalam bahasa Arabnya, agama itu disebutnya funun, kalau ilmu disebutnya ulum. Jadi ilmu itu adalah perkembangan yang selama ini terus tidak bisa terkendali. Nah, sejalan dengan itu, keagamaan juga pasti akan berkembang. Nah, ini yang kita tidak boleh lupakan. Apalagi kita ini belajar agama itu kan sangat makro, luas, sama tidak bisa dihindari bagaimana faham-faham perkembangan agama sekarang. Termasuk pemikiran-pemikiran. Yang kita pelajari Islamnya ada Islam rahmatan lil alamin. Islam yang hanif, Islam yang lembut, Islam yang santun, Islamnya yang diajarkan oleh Wali Songo. Manifestasi daripada ajaran Islam Wali Songo adalah yang sudah direkrut oleh Nahdlatul Ulama. Dari segi akidah Al-Asy'ari Al-Maturidi, dari segi fikih mazhab yang 4, khususnya Al-Muhajirin mengambil Imam Syafi'i. Yang terakhir adalah akhlaknya Al-Ghazali Al-Junaidi dan yang sejalan dengan beliau. Inilah yang dikembangkan oleh Al-Muhajirin. Ini pula yang jadi moto bagi Bapak, berpikir dinamis, artinya jaga yang lama yang masih baik, tapi tidak boleh alergi dengan konsep baru yang lebih baik. Terjadi akomodasi antara yang lama dengan yang baru. Yang kedua adalah berakhlak salaf. Akhlak salaf itu mengajarkan keikhlasan. Kita bekerja di Al-Muhajirin semata-mata untuk izul Islam wal muslimin. Kedua adalah untuk mencari keridhaan Allah. Dan yang ketiga adalah keselamatan umat, terutama selamat daripada akidahnya. Maka yang terakhir, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan dengan sering membaca, walaupun kita punya pring seperti ini, bagaimana mengolahnya, bagaimana mengemasnya, itulah yang selama ini kita di perpustakaan. Bapak sendiri setiap hari pasti membaca. Tidak akan kurang dari 3 jam Bapak setiap hari membaca. Tapi tidak cukup dibaca, ditulis yang pentingnya apa yang kita baca. Karena otak kita terbatas. Otak kita ini paham ayeuna isuk poho. Ngerti ayeuna isuk leungit. Koma lamun dihafal. Ayeuna kahafal isukan teh aya. Itu kelemahan kita. Makanya salah satu yang akan menguatkan hafalan kita dari hasil bacaan itu adalah siapkan pulpen, siapkan Android lah gitu, tulis di dalam Android itu. Makanya harus terbiasa pada nulis dirinya teh. Udah ku pulpen baik. Enak setengah ada zaman ku pulpen baik teh. Nah, oleh karena itu ada masanya sekarang ini memang adalah berpikir dinamis, berakhlak saleh, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu rumusan Bapak yang ditulis 28 tahun yang lalu. Mudah-mudahan adanya perpustakaan ini adalah menunjang kemajuan kita. Sebelum murid, sebelum masyarakat, kita dulu yang harus maju. Ulang ada orang batur maju, orangnya sare baik. Tidak pernah baca, tidak pernah lihat. Tiap hari kita berpikir buku apa yang baru hari ini, judul apa, tentang apa. Ulah ayeuna model baju naon baru ayeuna. Sophie Martin. Itu mah buatan Prancis. Lagi dibaikot hari ini. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Selamat buat SMI 456 nanti diikuti juga oleh 123 dan yang lainnya. Insya Allah ini juga bagian daripada keseluruhan yang ada di kita ini.